Bisa dimulai. Ada basmalah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para penuntut ilmu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan pujaan-pujaan kita, syukur-syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena berkat limpah nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia di sisinya, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami senantiasa meminta kepadamu petunjuk, meminta kepadamu ketakwaan, meminta kepadamu senantiasa dijaga kehormatannya dan senantiasa diberikan kecukupan. Allahumma amin. Insyaallah pada pertemuan yang diberkahi ini kita akan membahas suatu tema yang sangat mulia yang berkaitan dengan bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang telah Allah tetapkan semenjak penciptaan langit dan bumi, dan ini telah termasuk daripada ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan bilangan bulan-bulan di sisinya itu ada 12. Yang mana hal tersebut telah beliau ciptakan semenjak langit dan bumi juga diciptakan. Yaitu ada 12 jumlahnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah. Yang mana 4 daripadanya minha arba'atun hurum. 4 daripada 12 tersebut adalah bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang dihormati dan dimuliakan, yaitu salah mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian satunya lagi itu bulan Rajab. Ya, ini adalah bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan di samping daripada itu juga, ya, ada yang namanya bulan Sya'ban, ya, yang mana di sana adalah salah satu bulan yang telah Allah ciptakan dan Allah telah tetapkan di muka bumi ini. Bulan Sya'ban ini sendiri, ya, sebab dinamakannya dijelaskan oleh sebagian ulama bahasa, ulama lughah, ya, ada beberapa sebab, ya. Yang pertama, kenapa dinamakan Sya'ban? Karena li'annal Arab kanu yatasya'abuna fihi li talabil miyah. Karena bahari orang Arab, yaitu yatasya'abun, mereka berkelompok-kelompok untuk mencari air. Yang mana kita ketahui bersama, ya, bahwasanya Jazirah Arabiyah, padang Saudi, ya, atau tanah Saudi itu tanah tandus, ya. Jazirah Arab, pulau Arab itu adalah tanah tandus, susah untuk mencari air, ya. Terlebih daripada bulan-bulan ini, ya, bulan Sya'ban itu. Jadi mereka, ya, berkelompok-kelompok untuk mencari air, ya. Karena tasya'ub, ya, tasya'ub berkelompok-kelompok, makanya dikatakan namanya itu Sya'ban, ya. Namun terlepas daripada itu, Allah telah menetapkan hal tersebut semenjak penciptaan langit dan bumi. Namun dijelaskan bahwasanya, ya, di antara sebab kenapa dinamakan hal tersebut, karena mereka pada waktu tersebut, yaitu bulan Sya'ban, mereka suka berkelompok-kelompok mencari air, ya. Pendapat yang lain mengatakan tasya'ubuhum fil gharat, karena mereka itu sering juga berkelompok-kelompok di gua-gua. Ya, jadi dahulu mereka itu hidupnya di gua, ya. Sebagaimana kita lihat, ya, yang kaum Nabi
Tsamud, ya, yang ada di Jazirah Arab itu. Mereka memahat yang namanya pegunungan, ya, membuat pegunungan tersebut menjadi rumah-rumah. Yang dibuat di sana yaitu apa? Gua-gua, ya. Dan ini kebiasaan daripada orang Arab, ya. Tasya'ubuhum fil gharat, karena mereka berkelompok-kelompok suka tinggal di gua. Ya, jadi dinamakan ya Sya'ban. Dan yang pendapat ketiga, dan ini yang lebih kuat, ya, karena kenapa dinamakan Sya'ban, ya? Karena Sya'bun yakni baina Rajab wa Ramadan. Dia terhempit, ya, terjepit di antara dua bulan suci, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Oleh karena itulah dinamakan yang namanya Sya'ban, ya, bulan yang terjepit di antara dua bulan suci. Ya, ini asal penamaan daripada bulan Sya'ban, ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita membahas poin kedua, ya, daripada bulan Sya'ban ini adalah bulan Sya'ban memiliki berbagai macam keutamaan, ya, yang mana dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya yaitu hadis Usamah ibnu Zaid atau Usamah bin Zaid. Pernah suatu ketika Usamah bin Zaid ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bertakun, ya, karena Nabi SAW sangat perhatian akan bulan ini, ya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya bulan ini adalah bulan yang spesial di mata Nabi SAW. Kalau di mata Nabi SAW, bulan ini adalah bulan spesial, bahkan sampai beliau banyak sekali puasa di sana, maka sebagai seorang muslim, kita juga harus mengikuti Nabi kita. Karena tidaklah Nabi kita Muhammad SAW mengerjakan sesuatu kecuali sesuatu tersebut dicintai dan disayangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah tugas daripada seorang Nabi, mengajarkan ajaran, tata cara ibadah atau apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Di antaranya apa? Beliau memperbanyak puasa di bulan ini. Sebagaimana di dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam sunannya, kata Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minasyuhur, ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasul SAW, ulun belum pernah melihat pian di berbagai macam bulan, ya, di bulan-bulan yang telah Allah tetapkan, pian banyak banar berpuasa sebagaimana pian berpuasa di bulan Sya'ban ini, ya. Ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya Nabi SAW itu, ya, sangat semangat dalam berpuasa di bulan Sya'ban ini. Dan di dalam konteks pertama ini juga, bahwasanya Nabi SAW itu diantara kesenangan sidin, kesukaan sidin, di setiap bulan sidin kada pernah lewat dari yang namanya berpuasa. Pasti berpuasa, ya. Setiap bulan, ya. Ma ra'aitu katasumu fi syahrin minasyhur. Aku tidak pernah melihat engkau ya Rasul berpuasa di bulan-bulan yang lainnya melebihi daripada bulan Sya'ban. Berarti setiap bulan Nabi SAW itu adalah kegiatan beliau yaitu berpuasa. Tidak pernah satu bulan pun beliau meninggalkan dengan yang namanya tidak berpuasa, ya. Jadi ini daripada semangat Nabi SAW menjalankan ibadah yaitu berpuasa, ya. Terlebih khusus pada bulan Sya'ban, ya. Bahkan di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha orang yang paling tahu dengan akhlak sidin, orang yang paling tahu dengan ibadah tersembunyi sidin, orang yang paling tahu dengan kegiatan-kegiatan yang tertutup dari Nabi SAW, yang mana istrinya SAW mengabarkan bahwasanya ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syami syahrin illa fi Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan satu bulan penuh berpuasa kecuali di Ramadan. Nah, ini jelas, ya. Nabi SAW tidak pernah melewatkan satu hari pun kecuali beliau berpuasa. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu illa fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW paling banyak puasanya, ya, paling gencar sidin berpuasa kecuali di bulan Sya'ban, ya. Ini menunjukkan kepada kita perhatian Nabi SAW lebih khusus kepada bulan Sya'ban, ya. Bahkan di riwayat yang lain juga, ya, dijelaskan kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi SAW itu kadang-kadang, ya, beliau menyempurnakan bulan Sya'ban dalam berpuasa. Dalam arti kata, ya, 29 atau 30 hari Sya'ban full, kemudian 30 atau 29 hari Ramadan full. Totalnya yaitu 60 atau 58 hari berpuasa, ya. Nabi SAW mengerjakan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan.
Ini menunjukkan bahwasanya bulan ini adalah bulan puasa. Suruh kita di bulan ini untuk beramal semampu kita, ya, untuk berpuasa, ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Apa maksudnya? Ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan, itu maksudnya yaitu la yaqta'u ankum thawabahu hatta tatrukul amal. Allah tidak akan pernah memutus dari kalian pahalanya, dalam arti kata, ya, Allah senantiasa memberikan pian pahala terus menerus, ya, sampai buhan pian, sampai kita seberatan meninggalkan amal tadi. Jadi selagi kita berpuasa terus menerus di bulan Sya'ban ini, ya, semampu kita, ya, tidak mengatakan wajib seluruhnya, tidak, namun semampu kita, maka setiap kali itulah Allah senantiasa berikan kita pahala, ya. Jadi senantiasa Allah berikan di sana pahala, ya, karena kita senantiasa berpuasa. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan, sampai kalian meninggalkan amalan tadi. Dan beliau mengatakan wal ifratu fil ibadati qad yuaddi ilal malal wa adamil mudawamah. Dan sebab seseorang meninggalkan amalan itu adalah mereka menyepelekan amalan, ya. Menyepelekan amalan. Oh, biasa saja, ada wajib juga, ya. Oh, biasa saja, Nabi SAW itu mengerjakannya sunnah aja, ya. Oh, biasa saja, ada seluruh sahabat juga yang menggawinya. Ya, karena menyepelekan hal tersebut, maka orang-orang meninggalkan amalan di bulan ini. Padahal nabinya sendiri SAW mengerjakannya mati-matian, jor-joran, ya. Seluruh tenaga sidin beliau perbanyak untuk memperbanyak puasa di bulan ini, ya. Kalah yang namanya bulan Rajab, kalah yang namanya bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, semuanya kalah, ya. Beliau paling banyak berpuasa sunnah yaitu di bulan Sya'ban. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, kana siyamuhu fi Sya'ban tatawuan aktsara min siyamihi fi ma siwa wa kana yasumu mu'dhama Sya'ban. Nabi SAW puasanya di Sya'ban itu paling banyak, paling luar biasa jor-jorannya, ya, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan beliau mengerjakannya kebanyakan daripada hari-hari Sya'ban, ya. Jadi beliau itu senantiasa mengerjakan hal tersebut, ya. Dan bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan puasa bulan Sya'ban itu adalah puasa yang paling afdol dibandingkan puasa-puasa di luar daripada bulan Sya'ban, yaitu setelah Ramadan. Ramadan pertama, kemudian Sya'ban ditinjau dari segi sunnah, kemudian hari-hari yang lainnya, ya. Kata beliau, ya, di sini afdalut tatawwu makana qaribun min Ramadan qablahu wa ba'dahu. Ya, sebaik-baik sunnah bagi yang berpuasa, puasa sunnah, yaitu puasa yang paling dekat dengan Ramadan. Puasa yang paling dekat dengan Ramadan setelah dan sebelumnya adalah puasa Sya'ban dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Ini kata beliau, manzilatuhu minas siyam bimanzilatis sunanir rawatib ma'al faraid. Kedudukan puasa Sya'ban ini sebagaimana kedudukannya, ya, sunnah-sunnah yang ditekankan. Sunnah-sunnah ratibah yang dia bergandengan dengan puasa wajib, yang dia bergandengan dengan sholat wajib, ya. Sebagaimana kita ketahui, sholat wajib itu ada sunnah rawatibnya, sunnah yang ditekankannya, ya. Ada 10 atau 12, ya. Di dalam riwayat Ibnu Umar ada 10, ya. Dalam riwayat yang lain ada 12, ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, ini 12 rakaat ini adalah sunnah yang paling ditekankan dalam sholat, ya. Nah, apa sunnah yang paling ditekankan dalam puasa? Yaitu puasa Ramadan, 2, ya. Puasa Sya'ban sebelumnya dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Jadi ini puasa yang sangat ditekankan dalam Islam dari segi sunnah, ya. Adapun yang wajib, maka tidak ada khilaf di sana bahwasanya puasa Ramadan adalah puasa yang paling utama, ya. Dan sholat yang paling utama adalah sholat 5 waktu, ya. Maka penggandeng yang dekat dengan puasa dan sholat yang wajib tadi, dia disebut dengan sunnah ratibah, sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Dan ini pahalanya
melebihi daripada puasa sunnah yang lainnya, ya. Kata beliau takmilatun li naqsil faraid, karena salah satu fungsinya dia itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam puasa-puasa yang wajib, ya. Misalkan kita di puasa yang wajib, ya, kita suka menghinakan orang, menyambati orang, ya, lisan tidak dijaga, ya. Kemudian juga di dalam puasanya tersebut, ya, tidak karena Allah, ya. Dalam arti kata datang ria tiba-tiba terus hilang, datang lagi ria, ya. Jadi puasanya itu tidak sempurna. Gimana bisa sempurna? Dia ditambal, dijabar dengan puasa sunnah ratibah, ya. Yaitu puasa sunnah sebelum bulan Ramadan, Sya'ban, dan puasa sunnah setelah bulan Ramadan, yaitu puasa Syawal. Baik, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW, ya, menjelaskan, ya, kenapa, ya, bulan Sya'ban itu sidin, ya, sering sekali berpuasa di sana, ya. Dan ingat di sini, ya, ini sebelum kita bahas kenapa alasannya, Nabi SAW berpuasa, ya, di bulan Sya'ban itu adalah sunnah fi'liyah, ya, perbuatan sidin, ya. Maka perbuatan sidin di sini, ya, hukumnya mustahab, ya. Kecuali beliau secara sharih, secara jelas menjelaskan dengan lisan beliau SAW bahwasanya puasa Sya'ban itu wajib, maka wajib. Namun karena di sini perbuatan, ya, maka perbuatan itu dilatul af'al taqtadi ihtimalat. Ya, dalil-dalil tentang perbuatan itu, ya, berkonsekuensi banyaknya kemungkinan, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, ya. Namun para ulama usul, ya, memberi kaidah kalau perbuatan Nabi SAW itu, ya, dia dihukumi sebagai sunnah. Ya, jadi kalau Nabi SAW tidak mengucapkan, ya, tentang suatu masalah atau sesuatu misalkan ucapan, ya, maka dia hukumnya sunnah. Ya, misalkan Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumah mengucapkan assalamualaikum. Ya, apa hukumnya mengucapkan assalamualaikum? Maka hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena itu perbuatan Nabi SAW. Ya. Tapi kalau ucapan beliau, ya, secara jelas, sholli qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Ini jelas hukumnya adalah wajib, ya, karena keluar dari yang namanya lisan, ya. Adapun perbuatan, ya, maka perbuatan sidin SAW, ya, itu menunjukkan kepada sunnah, ya. Di sini disebutkan, ya, kenapa beliau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Kata beliau yang pertama, dzaka syahrun yaghfurun nasu fihi baina Rajabi wa Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban tersebut manusia banyak lalai, ya. Banyak yang lalai di sana, ya. Dia mementingkan Rajab dan juga Ramadan, ya. Jadi Rajab lebih diutamakan, Ramadan lebih diutamakan. Kenapa demikian? Karena dua puasa tadi di bulan yang mulia. Dua puasa tadi di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, ya. Adapun bulan Sya'ban, ya, dia menurut pandangan manusia awam itu adalah bulan yang biasa, ya. Padahal Nabi SAW, ya, memberikan perhatian khusus. Nabi paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di sini manusia banyak ngetipu, ya. Mereka lebih mengutamakan puasa-puasa di bulan suci, ya. Padahal, ya, bulan yang paling utama dalam puasa sunnah adalah puasa di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, di sana yaitu yaghfulu fihin nas, manusia lalai, ya. Kalau manusia lalai, ya, otomatis susah untuk beramal. Beda kalau misalkan manusia semuanya dalam keadaan semangat seperti di Ramadan, semuanya puasa Ramadan, maka tidak susah untuk berpuasa. Pasti tidak susah. Bahkan anak-anak sekalipun enak, gampang berpuasa, ya. Misalkan juga seperti sholat wajib, ya, di masjid, ya, tidak susah untuk dikerjakan. Kenapa? Karena orang-orang banyak yang mengerjakan. Tatkala seseorang, ya, mengerjakan di waktu-waktu yang manusia lalai, itu sangat berat, ya, karena tidak ada yang memotivasi, nggak ada yang mendukung. Pian tinggal di lingkungan pondok, di lingkungan yang menghafal Quran. Ulun yakin jamin pian kalau fokus setahun bisa hafal Quran. Kenapa? Karena lingkungannya yang mendukung. Orang-orang menghafal Quran, orang-orang berlomba-lomba untuk mencapai targetnya. Nah, ini nggak ada sama sekali orang untuk berlomba-lomba dalam berpuasa, ya. Maka saat seseorang, ya, beribadah dalam keadaan lalai, maka ketahuilah pahala yang diperoleh
dalam keadaan lalai tersebut lebih banyak daripada pahala orang-orang tidak lalai, ya. Berdasarkan ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadisnya kata beliau, al ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah dalam keadaan susah itu sama seperti berhijrah kepadaku. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kathawabil hijrati min Makkah ila Madinah. Yauma an kanatil hijratu wajiban, ya. Pahala hijrah tersebut seperti pahala hijrahnya dari Mekah ke Madinah di zaman wajibnya hijrah. Jadi orang yang beramal di dalam keadaan susah, ya, di dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak enak, itu beda dengan ibadah dalam keadaan nyaman seperti sekarang. Dan di antara contohnya, ya, yaitu orang-orang beribadah dalam keadaan lalai itu bisa pahalanya besar di sisi Allah Tabaraka wa Taala karena dia beribadah dalam keadaan orang-orang lalai. Dan ada kaidah di dalam agama yang mengatakan yaitu al ajru ala qadri masyaqqah, ya. Pahala itu didapat sesuai dengan kadar kesulitan, ya. Semakin kita sulit dalam melakukan ibadah tadi, semakin besar pahalanya. Dan ini diambil dari hadis Nabi yang lain kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau, ya, melihat Aisyah kesusahan dalam mengerjakan hajinya, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, kata beliau, innama ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatik. Sesungguhnya hajimu ini, ya, sesuai dengan pengorbananmu dan juga hartamu untuk dikorbankan, ya. Sesungguhnya hajimu ini sesuai dengan pengorbanan jiwamu, ragamu. Semakin susah, semakin uyuh kita berhaji, semakin besar juga pahalanya. Semakin banyak kita berkorban dalam mengeluarkan harta, mengeluarkan hadyu, sesembelihan, ya, dari kambing dan semisalnya, maka semakin besar juga pahala yang didapatkan. Jadi seseorang kalau beribadah dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa terhempit, dalam masa-masa lalai, itu ibadahnya beda dengan ibadah dalam keadaan yang nyaman. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita jangan lalai di sana, ya. Karena sayang, ya, Bapak-bapak, Ibu, kalau kita tidak, ya, memperbanyak puasa di bulan ini sayang sekali. Kenapa? Karena kita lewatkan pahala yang luar biasa dahsyat, ya. Gak mungkin dong Nabi gak pintar, gak mungkin dong Nabi gak cerdas, ya. Nabi gak bakal ngelewatin waktu ini, ya. Makanya beliau puasa, ya. Makanya beliau perbanyak puasa. Maka jangan sampai kita lewatkan. Kalau tidak biasa puasa dalam sebulan, ya otomatis hari Seninnya aja kita puasa. Atau kita puasanya 3 hari di tengah bulan, ya, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, ya, bulan Sya'ban. Kalau bagus lagi tambah dengan puasa yaitu puasa Daud, ya, selang-seling. Minggu puasa, Senin kada, Selasa puasa, Rabu kada, Kamis iya, Jumat kada, Sabtu puasa. Selang-seling sampai habis Sya'ban, ya. Maka inilah manusia yang apa? Yang dia memanfaatkan momen yang telah dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi, ya, sangat giat, sangat bersemangat puasa di bulan Sya'ban. Dan banyak sekali daripada para pendakwah, ya, para pengajar, ya, banyak yang tidak mengingatkan akan fadilah keutamaan bulan Sya'ban ini. Ya, ya, karena Nabi sendiri mengatakan banyak orang-orang lalai di bulan Sya'ban, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk daripada orang lalai tadi, ya. Paling minimal kita jadikan bulan ini ada puasa. Setiap hari Senin kah? Atau tengah bulan kah? Ayyamul bid kah? Atau jadikan puasa Daud, ya. Ini yang utama. Ya, kenapa? Karena pahalanya beda dengan pahala tatkala di waktu lenggang. Tatkala waktu tidak lalai, ya. Dan kemudian kata para ulama, ya, bahwasanya kalau orang mengerjakan, ya, puasa di bulan Sya'ban ini karena waktu lalai tersebut, ya, itu a'wan lil ikhlas. Lebih gampang untuk ikhlas, ya. Dan syariat kita mengajarkan kita beribadah dengan cara khufyah. Itu apa? Sembunyi-sembunyi, tersendiri, ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan menghina. Dalam keadaan menghinakan diri, menghambakan diri, dan khufyah. Itu dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi. Dalam arti kata apa? Tidak diketahui oleh orang, ya. Jadi usahakan, ya, ibadah kita untuk
dalam keadaan tersembunyi yang orang-orang tidak tahu akannya, ya. Karena itu lebih memudahkan kita dalam mencapai keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang-orang salaf terdahulu mereka senantiasa ya menyembunyikan amal mereka, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, idza asbahtum shaiman, ya, atau idza asbahtum shaimin, nam, fa asbihu mudahhinin. Kalau buhan pian pada pagi harinya berpuasa, usahakan pagi hari tersebut buhan pian berparfum. Nah, kenapa demikian berparfum? Apa ya ini faedahnya, apa hikmahnya? Kita disuruh untuk berparfum oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ya, supaya tidak ketahuan kita berpuasa. Karena identiknya orang puasa itu loyo, kurisahan, ya, bajunya kada rapi, kumal, ya, uyuh nih kada makan, ya. Jadi usahakan dalam keadaan yang rapi, bersih dan berparfum supaya orang tidak tahu kita berpuasa, ya. Dan kita beribadah dalam keadaan orang-orang lalai, ya. Orang-orang tidak semangat di sana, itu ingat pahalanya lebih besar dan juga lebih mendukung kepada keikhlasan, ya. Lebih mendukung kepada keikhlasan. Orang-orang salaf juga dahulu ketika berpuasa mereka kalau pergi ke pasar mereka bawa roti, ya, supaya dikira orang rumah kena makan di pasar. Supaya dikira orang pasar, oh ini tadi bawa makanan di rumah, berartinya ada puasa. Padahal 2 roti tadi dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini mereka, ya, supaya orang mengira itu apa? Oh ini kayak kita juga, kayak buan kita sama aja, kada jauh, kada makan juga. Nah, itu supaya mereka mengira seperti demikian. Namun mereka sembunyikan amalan tersebut, ya, untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, semata-mata mereka aja yang tahu. Karena yang namanya amalan yang tersembunyi ini adalah sesuatu yang sangat dijunjung, ya, sangat harus kita lakukan. Sangat harus kita adakan. Kenapa? Bisa jadi amalan-amalan tersembunyi kita itulah yang nanti sebagai pemberat amalan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Amalan-amalan yang penuh dengan yang namanya hubungan manusia, mungkin jadi itu bisa dengan dibaki atau dipenuhi dengan yang namanya riya, ya, dan kedustaan, mencari muka manusia. Namun kalaunya amalan yang benar-benar disembunyikan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang benar-benar akan menjadi, yaitu terpatri di timbangan kebaikan kita. Ya, jadikan amalan ini adalah amalan yang tersembunyi, ya. Baik itu di bulan Sya'ban atau bulan lainnya, ya. Misalkan pian ada bisi amalan ketujuh, yaitu mentransfer misalkan uang ke fuqara dan miskin, yayasan-yayasan yang tidak ada yang tahu kecuali yayasan tersebut, ya, yang pengelolanya aja. Atau pian punya amalan tersembunyi ketika itu setiap malam, ya, pian sholat, ya, sholat witir, sholat tahajud, yang ketika itu anak dan juga istri si pian sedang dalam keadaan tidur. Usahakan punya amalan tersembunyi. Usahakan. Sebagaimana kita punya dosa-dosa tersembunyi atau bahkan itu dosa besar, ya, maka seperti itulah kita menjaga amalan-amalan tersembunyi kita. Jangan sampai orang tahu, ya. Ini malah himung, aku bisa amalan luar biasa. Wah, baik. Ini amalan aku itu, ya. Tapi dia tidak punya amalan yang tersembunyi. Ini adalah orang-orang yang salah, ya. Boleh dia menunjukkan kepada manusia amalan-amalan supaya memotivasi mereka untuk beramal juga. Namun ada juga amalan yang dia sembunyikan, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama dan juga para sahabat ridwanullah ajmain, ya. Usahakan kita punya amalan tersembunyi, ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan konteks hadisnya, ya. Sebab yang kedua, kata Nabi SAW, huwa syahrun turfa'u fi'il a'mal ila rabbil alamin. Kenapa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang paling banyak Nabi SAW berpuasa? Sebabnya karena bulan tersebut turfa'u fi'il a'mal. Amalan-amalan itu diangkat ke Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Maksudnya gimana? Apakah dia bertentangan dengan hadis yang lain, hadis sahih yang lain, yang mana setiap amalan itu diangkat oleh Allah, bahkan tiap hari dalam Sahih Muslim. Setiap hari itu amalan-amalan anak manusia diangkat oleh Allah, ya. Bahkan di riwayat yang lain yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis diangkat amalan kepada Allah. Nah, kata para ulama di sini jelaskan, ya, yang setiap hari, ya, itu diangkat itu dalam keadaan terperinci per hari.
Ada yang dalam secara keadaan umum per minggu. Kapan diangkatnya? Ketika hari Senin dan Kamis. Dan ada juga dalam keadaan per tahun, lebih umum lagi, yaitu dalam waktu bulan Sya'ban. Ya, jadi di sini dijelaskan, ya, secara umum amalan-amalan itu diangkat terus kepada Allah, diperlihatkan, ya. Nah, bukan berarti Allah itu tidak tahu, bukan. Ini adalah diantara tugasnya para malaikat, ya. Termasuk daripada bentuk kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah menciptakan malaikat sesuai dengan peraturannya, dan peraturannya dikerjakan. Dan peraturannya dikerjakan oleh para malaikat tersebut yang membawa tugas mengangkat amalan-amalan manusia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ada setiap tahun, yaitu khususnya di bulan Sya'ban, ada yang setiap minggu, yaitu khususnya pada hari Kamis dan hari Senin, ada yang secara harian, ya. Jadi setiap amal anak manusia itu diangkat, namun ada yang spesifik, ada yang lebih umum. Dan yang lebih umum ini diangkat pada waktu bulan Sya'ban. Dan ini sebagai isyarat bagi kita yang cerdas, ya, yang bisa memanfaatkan momen ini, isyarat kepada kita, ini waktu beramal. Ini waktu beramal. Kenapa? Pada saat bulan ini Allah angkat amalan-amalan anak manusia. Ya, ini secara spesifik, ya, menunjukkan kepada kita isyarat ini adalah bulan beramal. Ya, syahrun turfau fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan yang dimana amalan-amal itu diangkat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita beramal di sana, baik dengan membaca Quran, ya, bersedekah, kemudian juga misalkan membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, ya, membikin ini yayasan amal, ya, yang berjalan di dunia Islam, atau semisalnya. Intinya jadikanlah bulan ini bulan yang penuh dengan amalan-amalan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu harus, ya. Dan Nabi SAW, amalan yang paling beliau cintai ditutup dengan akhir hadisnya, ya. Kata beliau, wa ana uhibbu an yurfa'u amali wa ana shaim. Dan aku sangat senang, sangat ketujuh, sangat cinta amalanku yang diangkat itu adalah amalan berpuasa. Kenapa amalan berpuasa? Karena amalan berpuasa itu ganjarannya khusus gasan Allah, ya. Yani kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak manusia itu untuknya, ada hitungannya masing-masing. Likulli hasanat asyarah amsalihha ila sab'imi'ati di'fin. Setiap amalan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, itu hitungannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada ketetapannya, ya. Tapi kalau puasa, kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi. Aku aja yang mengganjar puasa, ya. Ini sebagai isyarat kepada kita, ya. Amalan puasa tersebut itu melebihi daripada kalian 700, ya. Dan ini di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tatkala orang berpuasa itu dia tidak cuma beribadah satu aja. Pasti ada gandengannya, sholat wajibnya. Pasti ada gandengannya, yaitu apa? Berbaktinya kepada orang tua. Pasti ada gandengannya, yaitu dia amanah dalam bekerja. Pasti dia ada gandengannya, yaitu apa? Dia melakukan menuntut ilmu di pagi hari, ya, dan yang lain-lainnya. Kalau orang berpuasa itu banyak gandengan-gandengan amalan, ya. Makanya kata Nabi, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku sangat senang ketika amalanku diangkat oleh Allah, ya, diperlihatkan kepada Allah Azza wa Jalla, aku dalam keadaan berpuasa. Karena waktu berpuasa itu, ya, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ibadah yang dia bisa bergandengan dengan ibadah yang lain. Beda dengan misalkan kita sholat, gak bisa dia gandengan dengan baca Quran. Kita misalkan berbakti kepada orang tua, gak bisa kita bergandengan dengan sholat, ya. Kalau yang namanya puasa itu bisa gandengan, ya, sholat bisa masuk dalamnya, yaitu zakat bisa masuk dalamnya, bakti kepada orang tua bisa masuk dalamnya, baca Quran bisa masuk dalamnya, ya. Maka ini adalah salah satu, ya, kenapa Nabi SAW sangat suka amalan beliau diangkat dalam keadaan puasa, karena puasa itu menggandeng amalan-amalan yang banyak, ya, dan pahalanya tidak ternilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ana ajzi bihi, kata Allah Azza wa Jalla, dan akulah yang memberikan pahala puasa tersebut. Jadi ini adalah isyarat kepada kita, ya, untuk kita beramal di bulan ini, terutama banyaknya puasa gandeng dengan amalan-amalan yang lain. Ya, di antaranya bulan ini adalah bulan Syahrul Qurra, kata para ulama. Itu bulannya orang-orang baca Quran, ya. Kenapa bulannya orang baca Quran? Ya, karena salafus saleh terdahulu, ya,
Beliau dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, kata beliau, kanal muslimun, kana salaf, idza dakhalu fi Sya'ban akabbu 'alal masahib. Dahulu orang-orang muslim, orang-orang soleh, kalau mereka masuk ke bulan Sya'ban, akabbu 'alal masahib. Mereka menekuni, ya, mereka serius, mereka terus-menerus, mereka mendalami yang namanya membaca Al-Qur'an. Jadi bulan membaca Quran itu dimulai dengan bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya. Jangan mulainya nanti pas bulan final, yaitu bulan Ramadan. Ya, bulan puncak kita beramal. Ya, ya bisa aja kita di bulan puncak kita mulai, tapi tidak maksimal. Ya, syariat kita ini adalah syariat yang masya Allah luar biasa, yang bahkan mengajarkan kita sampai ke detail-detailnya. Kalau kita ingin berhasil, ya, maka kita harus ada yang namanya persiapan. Ya. Sebagaimana yang namanya kita misalkan ingin, ya, masuk misalkan tentara. Di sana ada ujian kepintaran, ada ujian fisik, ya. Ada misalkan lagi ujian ketangkasan, ya. Ada yang namanya ujian yang namanya misalkan strategi dan segala macam. Kalau orang tidak berpersiapan pada saat hal tersebut, dia kemungkinan besar tidak lolos, ya, dan tidak berhasil, ya. Nah, kalau dia berpersiapan, ya, dia melakukan persiapan yang matang, yang kuat, maka ketika saat sampai masanya tiba, yaitu bulan Ramadan, insya Allah dia menjadi orang yang sangat-sangat berhasil, ya. Dan Allah sendiri mengajarkan, ya, walau aradtum al-khuruj. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat 46, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Kalau mereka benar-benar ingin bersafar, maka siapkanlah safar tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini mengajarkan kepada kita apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu hal, ya, jangan main yang namanya pemadam kebakaran. Ya. Apa maksudnya pemadam kebakaran? Pas ada kebakaran lalu kalang kabut lain. Ya. Kita agama Islam itu diajarkan untuk apa? Membuat planning, step by step. Ya, ada plan. Ya. Ada yang namanya rancangan. Apa yang akan kita lakukan? Apa tujuannya? Apa targetnya? Nah, dimulai dari kapan? Dimulai dari Sya'ban. Kalau kita ingin yang namanya apa? Puasa kita maksimal, mulai dari sekarang. Latihan puasa. Kalau kita ingin maksimal dalam baca Quran, mulai dari sekarang. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Ya, mereka idza dakhalu Sya'ban akabbu 'alal masahib. Ya, mulai menekuni yang namanya mushaf, baca Quran. Ya, planning harus ada. Ya, jangan seperti pemadam kebakaran. Ya, kalau ada kebakaran baru gelagapan. Ya, jangan. Ya, Islam mengajarkan kita untuk bersiap, ya, bersiap. Karena kalau kita ingin yang namanya sukses, maka itu ada perlu yang namanya persiapan. Kalau kalian ingin bersafar, kata Allah Azza wa Jalla, la'addu lahu 'uddah, ya, benar-benar persiapkan safar tersebut, ya. Maka harus ada yang namanya persiapan, dan persiapan tersebut adanya di bulan Sya'ban. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita telah membahas, ya, yang namanya keutamaan daripada bulan Sya'ban. Ada dua tadi, ya. Yang pertama, bulan lalai manusia di sana. Secara isyarat, ya, kalau orang beribadah di bulan lalai itu, ya, mendapatkan ibadah pahala yang sangat luar biasa besar. Kemudian yang kedua, ya, yaitu bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah, ya. Jadi secara isyarat apa? Disuruh kita untuk memperbanyak amalan. Ya, karena hendak ditampaikan lawan Allah Tabaraka wa Ta'ala, diperlihatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini termasuk daripada penyempurnaan tugas para malaikat, ya. Mereka apa? Mengangkat amalan-amalan manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian poin berikutnya yaitu puasa-puasa yang ada di dalam bulan Sya'ban, ya. Puasa-puasa yang ada di dalam bulan Sya'ban, ya. Maka puasa-puasa yang ada di dalam bulan Sya'ban, ya, yang pertama, puasa apapun yang dikerjakan di bulan Sya'ban, ya, terlebih yang sunnah-sunnah seperti puasa Senin, puasa Daud, kemudian puasa 3 hari di tengah bulan, ya, ini semuanya sangat-sangat dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengerjakan puasa Sya'ban tanpa terputus, ya, kullahu, ya, semua hari-hari bulan Sya'ban beliau puasa. Di riwayat yang lain jullahu, apa itu jullahu? Aktsarahu, kebanyakan hari-hari Sya'ban beliau isi dengan berpuasa, ya. Kalau nggak bisa hari Minggu misalkan perkumpulan, ada acara hari Senin esok, ya. Hari Rabunya, hari Jumatnya, selang-seling, ya. Nah, itu yang dilakukan Nabi SAW, ya.
Kalau kita boleh nggak Ustaz berpuasa sampai full bulan Sya'ban? Boleh. Dan Nabi SAW telah melakukannya. Ya. Kalau kita mau, kalau kita sanggup. Tapi kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa. Misalkan hari Seninnya aja, atau Senin, Rabu, Jumat, selang-seling. Atau yang lebih kecil lagi misalkan puasa Seninnya aja. Nah ini tidak mengapa. Kita mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan puasa ini. Kenapa? Tadi dikatakan Nabi kepada Aisyah, khudhu minal amali mastata'tum. Kerjakanlah daripada amalan-amalan sesuai dengan kemampuan pian. Ya. Jadi Nabi katakan, ya, yang tatkala menceritakan tentang keutamaan daripada puasa bulan Sya'ban, Aisyah tadi menceritakan hal tersebut. Beliau bawakan yaitu sabda Nabi, khudhu minal amal mastata'tum. Bekerjalah, beramallah semampu kalian. Ya. Jadi semampu kita aja. Intinya kita perbanyak puasa bulan ini dibandingkan bulan yang lainnya. Terutama puasa-puasa sunnah. Kemudian yang kedua, yaitu puasa setelah 15 hari bulan Sya'ban. Misalkan, sekarang sudah tanggal 15. Besok tanggal 16, tanggal 17, sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Nah, maka di sini ada hadis yang mengatakan, idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Apabila tersisa daripada bulan Sya'ban setengahnya, jangan puasa. Apabila tersisa dari bulan Sya'ban setengahnya, setengah. Berarti kalau 30 setengahnya 15. Kalau 29 setengahnya 14 atau 15. Kalau sudah sampai setengah bulan Sya'ban, fala tasumu, jangan kalian berpuasa. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini hadis yang makbul, hadis yang diterima. Namun yang lebih kuat adalah hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama hadis yang munkar. Apa itu hadis munkar? Hadis dhaif yang menyelisih hadis sahih, ya. Nah, kenapa di hadis dikatakan hadis dhaif? Di dalam sanad hadis ini ada yang namanya Al-Ala'u ibnu Abdurrahman Al-Haraki. Orang ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Taqribut Tahdzib, wahim. Orangnya suka ragu-ragu, ya. Ya, kalau ragu-ragu dalam meriwayatkan, ya, maka kemungkinan potensi salah itu sangat besar. Wahim, ya, karena si Al-Ala ibnu Abdurrahman Al-Haraki, awil Haraki. Nah, karena di hadis dhaif menyelisih hadis sahih. Kalau dalam ilmu mustalah hadis ada hadis dhaif menyelisih hadis sahih, itu namanya hadis munkar. Jadi ada hadis yang menyelisih hadis yang lain, ada dua. Hadis sahih menyelisih hadis sahih yang lainnya, yang dia lebih sahih. Ini namanya hadis syadz. Kalau hadis dhaif menyelisih hadis sahih, ya. Hadis dhaif sudah dhaif menyelisih hadis sahih. Ini namanya hadis munkar, ya. Dan ini menyelisih hadis sahih. Kenapa? Ya, Nabi SAW berpuasa apa tadi? Seluruh Sya'ban, ya. Sedangkan di dalam hadis ini setelah kita sampai setengah Sya'ban jangan berpuasa. Seakan-akan apa? Ada ta'arud, ada namanya apa? Pertentangan. Kok bisa Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim menjelaskan puasanya seluruh bulan Sya'ban, bahkan kebanyakannya beliau isi dengan berpuasa. Lah, tiba-tiba hadis ini mengatakan la tasumu idza baqiya nisfun min Sya'ban. Jangan kalian berpuasa apabila tersisa setengah dari Sya'ban. Ini ada konteks yang namanya apa? Pertentangan. Maka ini hadis yang tertolak. Kenapa? Dia hadisnya lemah karena tadi ada orang yang lemah dan menyelisih hadis yang lebih kuat, yaitu yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Makanya disebut oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma'in annahu munkar. Yaitu bahwasanya hadis ini adalah hadis yang munkar. Jadi kalau nyampian misalkan nih kada kawa berpuasa karena ada agenda A, B, C, D. Pian mulai misalkan pas tanggal 15 atau tanggal 17, maka silakan berpuasa lagi, ya. Intinya kita perbanyak puasa, ya. Silakan perbanyak berpuasa, ya. Tidak mencukupkan kita sampai setengahnya saja, tidak. Namun kita isi semuanya dengan berpuasa sunnah, ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Apa hukumnya puasa sehari dan 2 hari sebelum Ramadan? Ya, di bulan Sya'ban. Karena kalau setelah Sya'ban itu adalah Ramadan. Bagaimana misalkan dia hukumnya berpuasa tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban? Ya. Apa hukumnya puasa ini? Ya. Maka di sini ada 3 keadaan orang, ya. Ada 3 keadaan orang, ya. Keadaan pertama, ya. An yasumu as-saumal wajib. An yasumu as-saumal wajib
mithlan nadar au qada an Ramadan au an kafarah. Orang yang berpuasa ya membayar puasa wajib. Misalkan dia bernazar, amunnya ulun kena haji tahun ini. Ulun haji akan pulang kena abah mama ulun tahun berikutnya. Nazar dia, ya. Dan plus di sana ulun berpuasa. Pada saat dia sudah berhaji tahun ini, dia hajikan juga kedua orang tuanya. Nah, dia di sana juga ada kewajiban apa? Puasa nazar, ya. Ada nazar di sana, maka harus ditunaikan. Kalau belum ditunaikan misalkan sampai sebelum puasa, dia boleh puasa di tanggal 29 30 Sya'ban. 29 atau 30 Sya'ban. Puasa di hari tersebut boleh. Kenapa? Karena berkaitan dengan puasa wajib. Atau puasa kafarah, misalkan bayar tebusan, ya. Ada kafarah misalkan di bulan A, di bulan Rabiul Awal, belum dibayar misalkan. Maka boleh dikerjakan di bulan tanggal 29, tanggal 30 Sya'ban. Boleh dikerjakan, ya. Kalau dia berkaitan dengan puasa wajib, ya. Kalau misalkan yang kedua, keadaan kedua, yaitu apa? An yasuma shauman nafil al-mu'tad. Orang tersebut berpuasa puasa nafilah, puasa sunnah yang biasa dia kerjakan. Maka apa hukumnya? Boleh. Misal, si Udin setiap hari puasa Senin. Nah, la qadarullah, misalkan tanggal 29 30 Sya'ban itu bertepatan pada hari Senin. Boleh nggak dia puasa sunnah hari Senin lagi? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia sudah menjadi kebiasaannya pada hari tersebut puasa sunnah al-mu'tad yang menjadi kebiasaan, ya. Untuk tulis ini biar nyaman. Ya, puasa 29 30. Ini bagian ketiga puasa-puasa di bulan Sya'ban. Puasa 29 dan kelihatan lah, dan 30 apa? 30 Sya'ban. Oh ya, Pak ya, buju-buju. Ya. Puasa 29 dan 30 Sya'ban. Nah, 3 klasifikasi. Klasifikasi pertama, ya. Puasa wajib. Ya. Dia pada tanggal 29 dan 30 Sya'ban dia ngerjain puasa wajib. Ya, contoh tadi puasa nadar. Benazar bila hajatnya dikabulkan puasa A, puasa B. Maka pada saat 29 30 Sya'ban dia apa? Boleh mengerjakannya. Puasa wajib misalkan bayar kafarah tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Ketika pada tanggal 29 30 Sya'ban dia juga boleh mengerjakannya, ya. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan la tataqaddamu bi yaumin au yaumain qabla Ramadan bisaum. Jangan kalian ya mendahulukan puasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Ini ada hadis secara mutlak, secara umum jangan kalian berpuasa ya sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama tafsil, ada perinciannya. Tatkala dia berkaitan dengan puasa wajib, dia boleh mengerjakan pada tanggal tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu puasa sunnah mu'tad. Puasa sunnah kebiasaan. Puasa sunnah kebiasaan. Kita anggap aja misalkan Pak Dokter Ancak puasa Senin, misal sunnah Senin, dan menjadi kebiasaan rutinitas beliau setiap bulan, setiap minggu puasa Senin. Pas tiba-tiba qadarullah tanggal 30 Sya'ban hari Senin. Boleh nggak dia berpuasa pada tanggal tersebut? Maka jawabannya juga sama. Boleh. Ya. Karena di dalam hadis Nabi SAW ada istisnanya. Illa an yakuna minal i'tida'i. Illa an yakuna min adatihi. Kecuali orang tadi sudah menjadi kebiasaannya berpuasa. Maka tidak mengapa. Ya. Dan masuk di sini. Ya, termasuk istisna pengecualian dari Nabi SAW. Kebiasaan dia sunnah puasa hari Senin.
maka boleh tanggal 30 atau 29 sidin berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Keadaan ketiga, ya. Puasa karena hati-hati masuk Ramadan. Puasa karena hati-hati masuk Ramadan. Maksudnya apa? Ini ada ormas A atau ormas B, ormas C mengatakan tanggal segini mulai puasa. Ormas B tanggal segini puasa. Ormas C tanggal segini puasa. Maka pada saat itu, ya, orang-orang banyak yang namanya ada keraguan-raguan. Oh, yang mana nih yang bujur nih? Aduh, yang mana yang bujur? Ya. Maka pada saat hari tersebut biasanya terjadinya di tanggal 30 secara khusus. Ya. Karena bulan Qamariyah, ya. Bulan Qamariyah itu totalnya harinya 29 atau 30. Kalau bulan Syamsiah itu totalnya 30 atau 31. Kecuali bulan Februari. Jadi 29 atau 30. Biasanya terjadi di tanggal 30. Mungkin karena yang namanya tertutup awan. Hilalnya tertutup awan. Tertutup awan hilalnya. Nah, tertutup. Ya, gara-gara apa? Ya mendung, anak hujan, atau misalkan di daerah Saudi Arabia atau yang sekitarnya terjadi badai pasir. Ada kelihatan. Ya. Maka pada saat tersebut, ya, ini tidak boleh untuk berpuasa. Ya, hukumnya haram, nggak boleh. Jadi berpuasanya karena kehati-hatian, ya. Tidak boleh, ya. Jadi puasanya dibangun karena kehati-hatian, bukan secara yakin, ya. Oh, saya yakin hari ini masih bulan Sya'ban. Oh, saya masih yakin hari ini belum masuk Ramadan, ya. Tapi kalau dibina, maksudnya dibangun, binaan, ya, ala adamil yakin, ya, dibangun di atas karena ketidakyakinan atau keraguan-raguan. Jadi dia puasa Ramadan nih, ya. Di ujung hari tersebut maka puasanya tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, ya. Jadi dia harus dibangun di atas keyakinan, ya. Jadi disebut dengan oleh para ulama yaitu yaumus syak, ya, hari yang diragu-ragukan untuk berpuasa, dan ini tidak boleh, ya. Fahada muharram, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi kalau misalkan tanggal 29 atau 30, ya, intinya kalau berkaitan dengan puasa wajib, berkaitan dengan puasa sunnah yang sudah menjadi kebiasaan, ini tidak mengapa untuk dikerjakan. Ya, ini tidak mengapa untuk dikerjakan. Illa an yakuna min adatihi, kecuali telah menjadi kebiasaannya untuk berpuasa pada hari tersebut. Ya, hari Senin dia puasa hari Senin. Pas bertepatan dengan tanggal yang tadi, maka dia tidak mengapa untuk berpuasa. Baik. Ini yang dijelaskan oleh para ulama seputar yang namanya hari-hari di bulan puasa, hari-hari di bulan Sya'ban yang mana kita berpuasa di sana. Ya, ada puasa secara mutlak sunnah, maka ini diperbolehkan, ya, dari awal sampai akhir, ya, kecuali di akhir-akhirnya tanggal 29 atau 30. Kemudian yaitu puasa setelah 15 hari bulan Sya'ban, ini juga boleh, ya. Kemudian yang terakhir puasa 29 dan 30 Sya'ban, ya, kita lebih baik meninggalkannya kalau kita tidak menjadi kebiasaan dan tidak berpuasa akan puasa yang wajib, seperti puasa kafarah, puasa nadar, dan yang semisalnya, atau puasa bayar qada, bayar hutang. Misalkan bulan kemarin nih, inya safar, belum lunas lagi bayaran bulan Ramadannya di tahun kemarin, maka dia boleh mengqada puasa wajib, bayar hutang tadi di akhir bulan Sya'ban. Ya, jelas ya? Insyaallah jelas. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, poin keempat, apa amalan-amalan di bulan Sya'ban? Maka secara ringkas, ya, berputar tiga, secara umum, kemudian secara spesifik. Secara umum yaitu kita perbanyak yang namanya amalan apapun. Kenapa demikian? Turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Ya, pada bulan ini diangkat amalan-amalan anak manusia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi amalan-amalan pian baca Quran, sedekah, bakti kepada orang tua, kemudian juga misalkan menolong orang, ya, membahagiakan kawan, ya,
kemudian juga menyambung tali silaturahim, itu semuanya akan dinaikkan ke sisi Allah tabaraka wa taala. Diperlihatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Secara umum kita beramal apapun itu. Kemudian secara khusus ada dua. Secara khusus ada dua. Yang kedua yaitu apa? Berpuasa sunnah apapun. Yang khusus tadi. Jadi ini. Amalan bulan Sya'ban. Baik. Umum ya, berdasarkan turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Diangkatnya seluruh amalan kepada Allah, ya. Jadi, amalan apapun silahkan kerjakan, perbanyak. Ya. Perbanyak amalan apapun. Bakti, kemudian puasa menolong orang, ya, bersedekah, kemudian juga menyambung silaturahim, apapun itu silakan kerjakan, ya. Kemudian yang kedua secara khusus, spesifik. Khusus ini ada dua. Pertama yaitu puasa secara mutlak, puasa sunnah apapun, ya. Karena Nabi memperbanyak puasa di sini. Yang tidak ada puasa lain dikerjakan paling banyak kecuali bulan ini. Baik, yang khusus kedua yaitu perbanyak baca Quran, dan ini dilakukan oleh amalan salafus saleh, di antaranya para sahabat. Karena mereka memulai startnya dari bulan ini, ya. Bulannya Syahrul Qurra, kata para ulama. Bulannya orang-orang pembaca Quran, ya. Ini amalan terlebih khusus. Bila pian kawa mengkhususkan pada dua ini, masya Allah lebih bagus. Dan juga jangan kita sepelekan amalan-amalan yang lainnya. Karena puasa tidak cukup dengan sholat dan juga baca Quran. Puasa di sana bisa bakti kita, puasa di sana kita bisa bersedekah, puasa di sana kita bisa nuntut ilmu, puasa di sana kita bisa bekerja karena Allah. Semuanya dapat banyak pahala kalau kita mengamalkan apapun karena Allah. Karena Allah, ya, karena Allah di sini. Baik. Nah, ini adalah amalan-amalan yang terdapat di bulan Sya'ban, ya. Jadi kalau lebih bisa, lebih baik kita ikutin Nabi, perbanyak puasa, ya. Walaupun seminggu sekali karena Bapak, yang penting kita sudah melakukan hadis Nabi tadi. Kata Aisyah yang mengabarkan, khudhu minal amal mastata'tum. Khudhu minal amal mastata'tum. Ya, perbanyaklah beramal, ya, ambillah daripada amalan-amalan semampu buhan pian. Ambillah puasa sunnah Senin, puasa sunnah yakni Ayyamul Bid, puasa sunnah yakni Daud dan semisalnya, semampu kita aja. Ya. Kalau bisa kayak Nabi, masya Allah. Ya, kalau bisa, kan bisa lah sebulanan. Berarti 2 bulan. Ya kalau bisa, masya Allah. Tapi kalau tidak bisa, ya kita beramal semampu kita. Kata Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Ya, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf ulun minta maaf, minta ridho, minta halal. Karena kebenaran mutlak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan kesalahan murni dari ulun dan dari syaitan. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Nas'alullah Azza wa Jalla an yamunna lana taufiq wal amal salih wal ilman nafi' bima yurdihi tabaraka wa ta'ala. Kita senantiasa meminta kepada Allah diberikan taufik, kemudahan dalam berbagai macam urusan akhirat dan dunia, dan diberikan amalan yang senantiasa diterima, dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, ulun yang nanya. Ada hadiahnya, Jar. Silakan Pak. Iya. Biasanya kita menetapkan dia punya puasa Ramadan. Iya. Kalau tidak salah yang pernah kita tahu bahwa tadi mengatakan kalau puasa Ramadan kalau terlihat hilang, ya. puasa. Nah. Kalau tidak terlihat,
Ya. Dilakukan dulu Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, dengan hari raya. ya, nggih. Nah, bagaimana kalau jauh-jauh hari itu sudah dipaksa puasa Ramadan jauhnya pada tanggal sekian, Hmm. hari rayanya jauh sekian, gitu dia dihubungi dengan nabi ini. Apakah ini termasuk majelis nabi? Baik. Bagaimana hukumnya? Ya. Jadi setiap manusia itu memiliki pandangan-pandangan, ya. Ada yang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C. Namun setiap pendapat itu ada yang namanya benar dan salah. Sebagaimana kata Nabi SAW, idza asaba falahu ajron, bila dia benar dia mendapatkan 2 pahala, wa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan pahala 1. Ya. Ini bagi mujtahid, bagi orang yang sudah mampu untuk berijtihad, mengeluarkan hukum, ya. Nah, kalau misalkan dia mengikuti pendapat yang misalkan menetapkannya dengan yang namanya penghitungan, atau misalkan berdasarkan matematika atau segala macam lah, dia berpendapat demikian. Ada juga landasan dalil yang valid, misalkan landasannya valid, harus valid, landasan dalilnya harus sahih, ada landasannya, dia berpegang di sana, maka dia sudah tidak dijatuhi dengan yang namanya hukuman, ya. Kalau ada landasannya, ya. Nah, tapi ada juga misalkan ada landasan lain berdasarkan hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena juga melihat hilal. Ini menunjukkan kepada kita, ya, ditetapkannya berpuasa itu karena kita melihat hilal, ya. Bisa jadi hitungan manusia itu meleset daripada hilal. Ya, bisa jadi dia benar juga secara matematika, namun ada awan. Karena ilahnya itu, sebabnya itu kita berpuasa karena melihat. Bukan pakai teleskop, tapi dengan mata telanjang kita bisa sudah lihat, itu sudah bisa ditetapkan hari tersebut masuk bulan baru. Karena hadisnya jelas, sumu li ru'yati. Kalian berpuasa dengan melihat. Dan melihatnya dahulu tidak pakai teleskop dan alat bantu. Kalau sudah melihat, jelas, maka itu sudah masuk dengan yang namanya bulan puasa. Baik, bagaimana di sana tatkala ada goim, ada awan mendung, ya, atau ada badai pasir, maka ada juga hadis yang lain. Faida gubbi alaikum fa akmilu iddata salasin min Sya'ban. Kalau apabila tertutup, hilal tersebut tertutup bagi kalian, maka akmilu iddata salasin. Maka sempurnakanlah Sya'ban tersebut menjadi bilangannya 30. Ini secara jelas Nabi SAW, ya, mengabarkan kepada kita patokan ibrohnya seseorang itu berpuasa dengan melihat. Kalau tidak melihat karena sesuatu apapun menghalanginya, atau karena misalkan ada pesawat besar nggak beralih dari yang namanya bulan misal, maka kembali ke kaidah Nabi, jadikan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, wallahu taala alam, yang lebih kuat pendapatnya, ya, setiap daripada negara, setiap daripada wilayah itu ada matoliknya masing-masing. Ada tempat lihatnya masing-masing, ya. Bisa jadi di Indonesia kelihatan. Di Papua Nugini kada. Indonesia 30 Sya'ban, Papua Nugini misalkan 29, Australia misalkan 29, Malaysia 30. Itu mungkin terjadi karena apa? Karena hilalnya tertutup. Nah, jadi kalau dengan hitungan, ya, dia bisa kena, namun bisa juga menyelisih hadis Nabi yang tadi. Apabila tertutupi misalkan bulannya atau semisalnya, maka dia tidak boleh merumuskan demikian, tapi rumuskan dengan apa? Yaitu akmilu iddata salasin min Sya'ban. Sempurnakan daripada 30 hari bulan Sya'ban. Ya, jadi Allah Ta'ala alam pun lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama yang mengutarakan bahwasanya puasa dan hari raya itu berdasarkan ru'yah, ya. Baik dia itu ru'yahnya berjamaah atau ru'yahnya itu misalkan perorangan yang sikoh, ya, tidak dengan hitungan. Kalau dia sudah melihat pakai ru'yah, ya silahkan, bismillah. Tapi kalau pakai hitungan, nah ulun tidak merekomendasikan. Ya, jadi dalam masalah ini kan masing-masing ada punya ijtihad. Namun kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Carilah yang terbaik, dekatkanlah dengan cara yang lebih baik, ya. Jadi kita ini berdalil mana yang lebih condong kepada kebenaran yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dalil itu banyak, bisa digunakan dengan pendapat A, B, C, dan D. Cuman bagaimana cara kita mengkomunikasikan atau menjadikan dalil tersebut dengan cara yang benar. Nah, jadi wallahu ta'ala alam dalam masalah ini, sebabnya jelas, kita berpuasa dan juga hari raya itu karena kita melihat. Dan pernah terjadi perselisihan, ya,
Di negara Syam dan negara Hijaz, Hijaz itu Makkah dan Madinah, itu terjadi perbedaan ya. Jadi di Syam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ya, mereka berdahulu puasa. Sedangkan di Hijaz itu terakhir. Dan salah satu daripada sebab keluarnya hadis itu apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ya. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan kita itu berpuasa bukan sama. Setiap wilayah itu punya tempat lihatnya masing-masing. Jadi bisa jadi terjadi perselisihan antara Hijaz dan juga Syam karena apa? Mereka berbeda dalam penglihatan hilal. Nah, seperti demikian, Pak. Allahu taala alam. Allahu taala. Nah, ada lagi yang lain? Silakan, Bang. Kalau habis ulun pulang petakon lah. Silakan. Oke. Benar. Semau hari yang pian suka. Hendak ya. Misalkan pian hendak mau hari Jumat atau misalkan hendak hari Sabtu, ya. Tapi pian niatkan puasa Sya'ban. Ada qaidnya, ada pengikatnya. Pian berpuasa hari tersebut karena puasa Sya'ban ngikutin Nabi banyak puasa di hari tadi. Jangan puasa mutlak. Ulun hendak puasa aja. Ulun puasa Sya'ban karena Allah. Jadi jangan dimutlakan, ya. Karena ada larangan-larangan tertentu yang tidak bolehkan kita puasa di hari Jumat. Jadi jangan dimutlakan. Tapi kita jadikan qaidnya, yaitu kita berpuasa karena hari atau bulan Sya'ban. Ya, nggih. Ada qaidnya. Kita mengikuti Nabi dengan keumuman dalil. Beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Mau di hari Jumat, hari Minggu, hari Senin, hari apapun. Intinya banyak puasa di sana. Kalau kada bisa banyak, udah seminggu sekali barang hari Senin. Dah. Kalau sampai banyak. Ada kawa juga berarti 4 kali kan? Ada 4 dalam sebulan 4 kali, 4 minggu. Kalau kada kawa juga kasih minimal lagi itu sebulan 3 hari di tengah bulan, ya 13, 14, 15. Kalau kada kawa juga, ya usahakan puasa sekali barang, ya. Puasa hari Senin, dah selesai dah. Intinya kita mengikuti Nabi semampu kita. Sebagaimana kata Aisyah tadi, khudu minal amal mastata'tum. Ya, beliau membawakan yaitu hadis Nabi, ambillah dari amalan-amalan semampu kalian. Ambillah amalan puasa semampu kalian. Kalau mampu sekian silakan, mampu lebih lagi itu lebih bagus. Wallahu taala alam. Jelas, Pak? Ya, silakan. Ada yang lain? Ya, silakan, Pak. Oke. Dan selain puasa misalnya sholat tahajud malam aktif kita bangun apa malam itu banyaknya harus laki-laki Harus apa? Oh. Kita mengamalkan sebagaimana keumuman dalil, ya. Semua amalan itu nanti diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mau dia di malam hari dan juga pagi hari, ya. Ini di antara khususan bulan Sya'ban, ya. Tidak mengenal waktu. Ya, kalau ada yang di bulan Zulhijjah itu ada 10 hari terbaik, paginya aja sampai siang, sampai sore. Ada malam terbaik yaitu malam Qadar, dari maghrib sampai subuh, ya. Nah, kalau Sya'ban ini tidak ada pengecualian jam atau waktu, ya. Amalan-amalan pada hari-hari Sya'ban baik malam dan juga pagi harinya itu semuanya sama, ya. Akan dihitung, dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dilihat oleh Allah, ya. Jadi mau perbanyak sholat malam bagus, melebihi bulan lainnya, dan yang lebih bagus adalah kita ngikuti Nabi. Bulan ini Nabi SAW banyak berpuasa dan para sahabat banyak baca Quran. Jadi ini yang kita fokuskan. Tapi kalau berdasarkan keumuman dalil, boleh juga pian sholat malam, baca Quran pada malam hari, bantu orang tua pada malam hari itu juga boleh, ya. Boleh. Bahkan pian kada usah lagi, misalkan kalau perempuan gak usah izin sama suaminya udah tidur, ngapain izin lagi? Atau suaminya gak usah izin lagi sama istri, kecuali dalam masalah puasa. Nah, ini ada khususan karena ada hadisnya, ya. Puasa perempuan itu tergantung pada izin suaminya. Nah, itu jadi kalau suaminya mengizinkan,
silakan puasa. Tapi kalau misalkan nggak ngizinkan, ya udah, nggak usah berpuasa. Dan bakti terhadap suami itu lebih utama ya, dan itu lebih bernilai pahala yang besar insya Allah. Kenapa? Karena itu salah satu sebab kita masuk surga. Ya, salah satu sebab kita masuk surga apa? Kita yaitu taat kepada suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Bila perempuan sudah sholat 5 waktunya. Wa hafidha farjaha. Kemudian dia menjaga, mohon maaf, kemaluannya. Wa ata'at ba'laha. Dia sudah taat kepada suaminya, ya. Fatahallahu abwabal jannah ats-tsamaniyah min haitsu sya'at. Allah akan bukakan kepada perempuan tadi 8 pintu surga. Dan dia masuk ke pintu manapun yang dia kehendaki. Ya. Kenapa? Jelas ya? Jadi kalau pian, ya, istri pian itu taat kepada pian itu melebihi daripada puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Sya'ban itu hukumnya sunnah. Bakti terhadap suami itu lebih utama dan lebih wajib. Maka kalau dari segi perempuan, ya, lihat suaminya. Kalau suaminya nah silahkan. Tapi kalau suaminya kada, aku kayaknya bisa hendak ya, maka dosa. Harus dijelaskan lagi itu apa? Harus dijelaskan. Nah, jelas ya? Habis kan sudah? Nah, ulun takon lon pian ulang. Tadi yang tadilah takon lon pian. Baik. Nah, sebutkan 2 alasan kenapa manusia menyebutkan bulan ini bulan Sya'ban, diberi nama bulan Sya'ban. Kenapa? Sebutkan 2 alasan kenapa dinamakan bulan Sya'ban. Di awal-awal tadi. Ya, itu benar kalau sudah ketetapan Allah ya, emang Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bulan Sya'ban. Ya, udah termasuk daripada ketetapan Allah. Cuman manusia mereka ada bikin sebab. Kenapa sih Allah Azza wa Jalla itu menjadikan nama bulan ini Sya'ban? Ada sebabnya. Tadi yang dijelaskan oleh para ulama bahasa. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ngalih kan ini soalnya nih. Halo Pak. Nah, ada 2 puting nah. Nah, pian pilih nang mana hendak. Nah, 15 nasihat mulia ulama salaf. Masya Allah. Nah, sebutingnya tentang kisah sirah. Nah, ini rame nih. Siapa yang menjawab? Biniannya ada yang menjawab kah? Silakan. Taib. Nah, bujur. Masya Allah, bujur pian. Anak yang mana pian? Silakan. Ambil langsung ke muka Pak. Nah, pian dulu. Pian berhak milih. Nah, silakan. Ya, silakan ambil Pak. Berarti Sidin mencatat atau memperhatikan. Masya Allah. Silakan ya. Nah, sebutin lagi. Anak yang nyaman kah kali kah? Nah, yang paling nyaman aja. Bulan Sya'ban itu bulan keberapa dari 12? Nah, karena yang menjawabnya kah? Berapa? Bulan Sya'ban bulan keberapa dari bulan 12 Komariah? Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Bulan keberapa? Berapa? Pak. Silakan dulu. Nah, dulu Sidin menjawab. Hadiah, ada Pak? Pertanyaan kah? Nyaman banget tuh pertanyaannya tuh, nyaman banget tuh. Membacalah biar yang lain juga dapat faedah. Bismillah, Afwan mau tanya, kalau di bulan Sya'ban ini bagi wanita yang banyak hutang puasa Ramadan di tahun sebelumnya, misal wanita yang ada uzur saat hamil, melahirkan dan menyusui dan belum sempat membayarnya di bulan-bulan sebelumnya, belum sempat menyelesaikan hutang puasa Ramadannya, apakah sebaiknya lebih diutamakan bayar puasa wajibnya dia dulu
daripada puasa Syaban? Maka jawabannya ya tentu saja ya, maka yang lebih diprioritaskan, lebih diutamakan adalah dia melunasi puasa wajibnya di bulan ini sebelum datangnya bulan Ramadan yang kedua. Nanti kalau sudah banyak utangnya, nanti bisa sampai sebulan 2 bulan pian berhutang Ramadan. Ramadan 1, 2, 3, 4. Maka jangan sampai demikian. Selesaikan hutang yang ada, kemudian kita puasa sunnah. Ya, wallahu taala alam. Adapun ya bagi para wanita yang menyusui, ya maka ulun lebih condong kepada pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya wanita yang menyusui itu tidak mengapa baginya untuk membayar fidyah. Jadi nggak usah dibayar, cukup bayar fidyah. Ya nggak usah dibayar hutang puasanya, cukup bayar fidyah. Adapun selain daripada itu, misalkan haid dan melahirkan dan semisalnya, maka harus wajib diqadha. Wallahu taala alam. Amin. Mudah-mudahan yang kita amalkan, kita pelajari dan kita tunaikan pada hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.